Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang berbahagia, sekarang kita melanjutkan membacakan biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, yang kelanjutan daripada yang telah kita bacakan pada beberapa bagian sebelum ini. Dan insya Allah ini adalah masuk kepada intisari daripada judul buku ini, karena dimulai dari hal yang penting, yaitu Jazirah Arab pra-Islam, di mana di sini diterangkan nanti mulai dari kisah Nabi Ibrahim. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazirah Arab pra-Islam, sejarah perkembangan Mekah. Sahdan, Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Irak menuju Syam, kemudian ke Mesir. Dalam perjalanan ini ia selalu membawa serta ajaran tauhid dan mengajarkannya. Istrinya Sarah ikut menyertainya dalam pengembaraan ini. Ia seorang wanita yang cantik jelita. Padahal raja-raja Mesir kala itu terbiasa ingin menguasai setiap wanita cantik. Maka Allah berkehendak menjauhkan Ibrahim dari Sarah, agar Sarah tidak terlihat oleh raja Mesir. Sarah pun berpisah dengan Ibrahim ke suatu tempat yang aman dengan ditemani oleh seorang pelayan perempuan bernama Hajar atau ibu Nabi Ismail alaihissalam. Waktu terus berjalan, Sarah merasa dirinya telah mandul, sementara Ibrahim telah lanjut usia. Rambutnya pun telah beruban. Mengingat hal itu, Sarah meminta Ibrahim agar menikahi pelayannya, Hajar, dengan satu harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan darinya seorang putra yang soleh. Allah mengabulkan harapan itu. Seorang anak lahir dari rahim Hajar. Ibrahim memberi nama putra pertamanya itu Ismail. Setelah Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah terhadap Hajar bertambah besar. Bahkan ia bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh Hajar. Maka Hajar mengambil sebuah ikat pinggang selendang yang berekor panjang dan mengikatkannya di pinggang, lantas ia lari bersama suaminya Ibrahim. Sambil berlari ia membiarkan ekor selendangnya menyentuh tanah untuk menyembunyikan jejaknya dari Sarah. Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui itu hingga sampai ke tempat berdirinya Ka'bah, di dekat sebuah pohon besar yang berada di atas sumur Zam-Zam. Padahal Mekah saat itu tak berpenghuni seorang pun. Juga tidak ada air. Ibrahim meletakkan sebuah kantong berisi kurma dan sebuah kantong kulit berisi air di sisi Hajar, dan kemudian pergi menuju ke arah tempat mereka datang. Hajar mengikutinya dari belakang seraya berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi dan meninggalkan kami berdua di sebuah lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apa-apanya ini?" Hajar mengucapkan pertanyaan itu hingga berkali-kali, tetapi Ibrahim sama sekali tidak mau menoleh kepadanya. Lantas Hajar bertanya, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini?" Ibrahim menjawab, "Benar." Mendengar jawaban tersebut, Hajar berkata, "Kalau demikian, niscaya Allah tidak akan menelantarkan kami." Lalu ia kembali ke tempatnya semula. Sementara itu Ibrahim terus melangkahkan kakinya hingga sampai di sebuah tempat yang tak terlihat oleh Hajar. Ia berhenti dan menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Al-Kisah, tak lama setelah air yang ditinggalkan Ibrahim habis, Hajar dan Ismail kehausan. Hajar tak tega melihat putranya yang tengah meronta-ronta kehausan. Ia bangkit dan melangkah untuk mencari air sampai di atas bukit yang paling dekat, Bukit Safa. Ia membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arah lembah di bawahnya untuk melihat apakah ada orang di bawah sana. Namun karena tak seorang pun terlihat olehnya,
Hajar turun dari bukit Sofa. Sesampainya di bawah, ia mengangkat salah satu ujung pakaiannya dan kemudian berlari-lari kecil seperti orang yang kelelahan hingga sampai di ujung lembah tersebut. Lalu ia naik ke atas bukit Marwah dan menghadapkan wajahnya ke bawah untuk melihat apakah ada orang yang di bawah sana. Namun lagi-lagi ia tidak melihat seorang pun. Ia melakukan hal itu sampai 7 kali putaran. Itulah makanya orang yang menjalankan ibadah haji harus melakukan apa yang dilakukan Hajar tersebut atau sa'i, yakni seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir putaran yang ketujuh itu, tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya. Pada akhir putaran yang ketujuh itu, tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan kemudian menggali tempat mata air Zam-Zam dengan tumitnya. Ada yang mengatakan dengan kedua sayapnya. Beberapa saat kemudian air memancar di dalam lubang tersebut. Hajar segera membendung air yang mengalir itu dan memasukkannya ke dalam kantong airnya. Diriwayatkan setiap kali Hajar selesai menciduk air tersebut, mata air itu semakin bergelegak memancarkan airnya. Demikian seterusnya. Terkait dengan keajaiban ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada ibunda Ismail seandainya ia membiarkan Zam-Zam. Pada riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, andai kata ia tidak pernah menciduk air dari Zam-Zam, niscaya Zam-Zam akan menjadi mata air yang sangat besar. Hajar menggunakan air itu untuk minum dirinya sendiri dan menyusui anaknya. Melihat hal itu, malaikat Jibril berkata kepadanya, janganlah kalian takut terlantar. Sesungguhnya tempat ini adalah rumah Allah yang kelak akan dibangun oleh anak ini bersama bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah menelantarkan penghuninya. Pada saat kejadian itu, sekelompok orang dari kabilah Jurhum al-Yamaniyah al-Qataniyah melintas sehingga mereka melihat air tersebut. Maka mereka meminta izin kepada Hajar agar diperbolehkan tinggal bersama mereka di daerah itu. Hajar mengabulkan permintaan mereka, tetapi dengan satu syarat, mereka tidak berhak atas kepemilikan mata air Zam-Zam. Mereka menyetujui persyaratan itu dan tak lama kemudian mereka mengajak serta sanak keluarga mereka yang masih berada di kampung halaman mereka untuk tinggal di kota Mekah. Singkat cerita, Ismail pun tumbuh remaja di tengah-tengah mereka. Ia juga belajar bahasa Arab dari mereka. Bahkan pada saat remajanya, orang-orang dari kabilah Jurhum banyak yang menaruh simpati kepadanya, sehingga setelah ia dewasa mereka menikahkannya dengan salah seorang wanita mereka. Beberapa waktu setelah Hajar wafat, Ibrahim datang ke Mekah. Namun ia tidak mendapatkan putranya Ismail. Di rumahnya, istri Ismail mengabarkan kepadanya bahwa Ismail sedang pergi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ketika Ibrahim menanyakan kepada istri Ismail perihal kehidupan mereka, ia mengadukan tentang kesengsaraan hidup yang mereka alami. Setelah mendengar jawabannya itu, Ibrahim berpesan agar ia menyampaikan salamnya kepada Ismail dan mengatakan kepadanya agar mengubah ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, istrinya menceritakan apa yang telah terjadi saat ia pergi. Dari cerita istrinya itu, Ismail mengetahui bahwa yang datang adalah bapaknya. Ia juga paham akan maksud pesan ayahnya yang disampaikan oleh istrinya. Ismail mengerti bahwa yang dimaksud dengan ambang pintu rumah itu adalah istrinya. Maka ia pun menceraikan istrinya itu dan menikah lagi dengan wanita lain. Beberapa waktu kemudian Ibrahim kembali datang ke Mekah untuk menjenguk Ismail. Namun lagi-lagi ia tidak mendapatkan putranya itu berada di rumah. Dan sebelum pergi ia bertanya kepada istri Ismail yang baru tentang kehidupan keluarga mereka. Ditanya demikian, istri Ismail memuji Allah atas kelapangan rezeki yang dikaruniakannya kepada keluarga mereka. Lalu Ibrahim pun pamit dan berpesan agar ia menyampaikan salamnya untuk Ismail. Dia juga memintanya untuk mengatakan kepada Ismail agar terus merawat ambang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang dan diberitahu tentang apa yang telah terjadi, ia tahu bahwa yang datang adalah ayahnya. Ia juga mengerti akan maksud dari pesan ayahnya, yaitu agar ia menjaga istrinya dengan baik. Sejak peristiwa itu, Ibrahim pergi menghilang entah kemana. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba ia muncul lagi di Makkah. Ia mendapatkan putranya tengah asyik memperbaiki anak panahnya di bawah pohon sebuah pohon besar yang berada dekat Zam-Zam. Dan ketika melihat Ibrahim, Ismail sontak bangkit dari duduknya untuk menyambut ayahnya sebagaimana layaknya seorang anak dengan ayah bapaknya. Lalu Ibrahim meminta Ismail untuk membantunya menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu membangun Ka'bah di atas sebuah tempat yang tinggi di dekat mata air sumur Zam-Zam. Singkat cerita, keduanya bekerjasama membangun Ka'bah. Ismail mengusung batu-batu yang dibutuhkan, sementara Ibrahim yang menata. Ketika bangunan telah meninggi, Ismail membawakan sebuah batu pijakan.
Setelah Ismail meletakkannya, Ibrahim pun berdiri di atasnya. Saat membangun Ka'bah tersebut, keduanya senantiasa berdoa seperti ini. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 127. Ini bukan kali pertama Ismail membantu ayahnya dalam mentaati Allah dan menjalankan perintahnya. Disebutkan, Ibrahim pernah kembali ke Mekah pada saat Ismail masih remaja. Saat itu Allah baru saja memerintahkannya dalam mimpi agar menyembelih putranya sebagai korban persembahan untuk Allah. Lantas ia meminta pendapat Ismail tentang mimpi tersebut. Ia berkata kepadanya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail dengan tegas menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka Ibrahim membawanya ke Mina untuk melaksanakan perintah tuannya itu. Namun tatkala ia telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangan, Tuannya memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Lantas saat itu pula Allah menebus anak tersebut dengan seekor sembilan yang besar. Maka ia pun tak jadi menyembelih putranya, melainkan menyembelih kambing kibas yang ada di depannya. Dan akhirnya sang bapak dan anaknya ini pun mendapatkan kemenangan yang besar ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibrahim dan Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah tadi, Allah memerintahkan Ibrahim agar menyeru kepada umat manusia untuk berhaji. Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Disebutkan saat menyerukan perintah itu, Ibrahim alaihissalam naik ke puncak gunung Abi Qubais. Ada yang bilang ia naik ke atas Hijr Ismail. Ada pula yang menyebutkan ia naik ke Bukit Sofa. Lalu Ibrahim melaksanakan perintah itu dan berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangunkan untuk kalian sebuah rumah. Maka berhajilah kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan serunya itu sampai hari kiamat." Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan seruannya itu sampai hari kiamat kelak ke semua makhluk, dan setiap orang yang ditakdirkannya wajib naik haji, dan setiap yang mendengar seruan itu niscaya akan menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Ibrahim dan Ismail sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran saat itu juga berdoa sebagaimana berikut, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran atau kitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dalam tafsirnya Tabari menjelaskan ini adalah doa khusus Nabi Ibrahim dan Ismail teruntuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Aku adalah doa bapakku Ibrahim dan kabar gembira Isa alaihissalam." Ismail menetap di sekitar Ka'bah bersama sanak handai taulannya dari kabilah Jurhum sampai dirinya diangkat menjadi utusan Allah untuk mereka dan semua manusia yang berada di Hijaz, termasuk kabilah Amalik dan penduduk Yaman. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail, orang tersebut yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi." Quran Surah Maryam 54. Disebutkan juga bahwa Ismail mempunyai 12 orang anak laki-laki. Nama ke-12 anak telah disebutkan satu persatu oleh Muhammad Ibnu Ishaq dan kemudian dinukil oleh Ibnu Katsir, dan yang paling terkenal adalah Nabit dan Kaisar. Nabit adalah yang terpilih menjadi moyang di keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail Muhammad SAW. Namun rangkaian silsilah antara Nabit dan Adnan terputus dikarenakan berbagai kondisi yang tidak diketahui. Hanya disebutkan bahwa jumlah moyang antara Nabit dan Adnan diperkirakan ada 6 moyang dan semuanya hidup di Makkah. Meskipun demikian, nama ke-6 moyang ini tidak terlacak sehingga Rasulullah SAW pun langsung menisbahkan garis nasabnya kepada Adnan. Dan tentang kakek moyangnya yang berada di antara Adnan sampai Ismail terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda. Ismail dimakamkan bersama ibundanya di Hijr. Umurnya saat meninggal adalah 137 tahun. Semua bangsa Arab Hijaz memiliki garis keturunan atau silsilah dari salah satu kedua anaknya, Nabit dan Kaisar. Demikianlah, dan perlu disampaikan bahwa zaman hidup Ibrahim alaihissalam adalah abad ke-16 sebelum Masehi.
Perihal berbilangnya pembangunan Ka'bah. Tak pertama, pembangunan yang dilakukan oleh malaikat sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuraqi. Tahap kedua, pembangunan yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan perawi lainnya. Tahap ketiga, pembangunan yang dilakukan oleh anak-anak Adam alaihissalam seperti yang diriwayatkan oleh Az-Zuraqi dan perawi lainnya. Dari Wahab ibnu Munabbih As-Suhaili menyebutkan yang membangun Ka'bah itu adalah Said ibnu Adam alaihissalam. Tahap keempat, pembangunan yang dilakukan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sebagaimana kami sebutkan tadi, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah kali pertama pembangunan Ka'bah. Ia menyatakan tidak ada satu kabar sahih pun dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Ka'bah itu telah dibangun sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka yang berkeyakinan seperti ini umumnya merujuk pada kata tempat berdirinya Ka'bah. Padahal perlu dicatat bahwa yang dimaksud oleh kata ini bukan makna zahirnya, sebab yang dimaksud adalah tempat Ka'bah yang telah ditentukan dalam pengetahuan Allah, ditetapkan dalam takdirnya dan tempatnya dimuliakan oleh para nabi sejak dari Adam hingga zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengomentari penjelasan Ibnu Katsir ini, Ibnu Syami berkata, pernyataan ini memiliki pembenaran dari asar-asar yang telah dan akan disebutkan. Tahap kelima, pembangunan yang dilakukan oleh kabilah Amalik dan Jurhum. Riwayat ini dinukilkan oleh As-Syami dan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ishaq Ibnu Rawaih dalam kitab Musnadnya, dan juga dari riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail yang bersumber dari Ali radhiyallahu an. As-Suhaili berkata, telah dikatakan bahwa Ka'bah pernah dibangun pada masa kabilah Jurhum sebanyak sekali atau dua kali, yakni karena aliran air telah menyebabkan temboknya retak, dan pembangunan ini bukan seperti yang kami jelaskan, melainkan hanya sekedar memperbaiki yang perlu diperbaiki saja. Dan sebuah tembok pemisah pernah dibangun di antara Ka'bah dengan aliran air. Tembok ini dibangun oleh Amir Al-Jarud. Kisah ini telah diceritakan sebelumnya. Tahap ketujuh, pembangunan yang dilakukan oleh Qusay ibnu Kilab, kakek Nabi SAW. Tentang hal ini As-Syami menuturkan, Al-Zubair ibnu Bakar menyebutkan riwayat ini dalam buku An-Nasab. Riwayat ini dikuatkan lagi oleh Ibnu Ishaq Al-Marudi dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tahap ke-8, pembangunan yang dilakukan oleh suku Quraisy, yaitu ketika Rasulullah SAW masih berumur 35 tahun. Hal ini akan kita bicarakan pada bab yang berjudul keikutsertaan Rasulullah SAW dalam pembangunan Ka'bah. Tahap ke-9, pembangunan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini akan diuraikan pada bab pertama, pembahasan nomor 23, atau cara ke-8 dari cara-cara kaum musyrikin menghalangi dakwah Islam. Tahap ke-10, pembangunan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf atas perintah Ibnu Malik Ibnu Marwan Al-Umawi. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim. Disebutkan ketika Abdul Malik meragukan pendengaran Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, seandainya kaummu tidak sejaman dengan kaum jahiliyah, kaum kafir, sehingga aku telah meruntuhkannya, menutupnya, melumuri. Tahap ke-10, pembangunan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf atas perintah Abdul Malik Ibnu Marwan Al-Umawi. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim. Disebutkan ketika Abdul Malik meragukan pendengaran Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu an terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, seandainya kaummu tidak sejaman dengan kaum jahiliyah atau kaum kafir, niscaya aku telah meruntuhkannya, menutupnya, melumuri pintunya dengan tanah dan memasukkan batuan ke dalamnya. Al-Haris ibnu Abdullah ibnu Abi Rabi'ah meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dirinya juga telah mendengar sendiri hadis itu dari Aisyah. Maka Abdul Malik pun menyesal atas pemugaran Ka'bah yang telah dilakukannya. Diriwayatkan Ar-Rasyid Al-Abbasi pernah berniat akan meruntuhkan Ka'bah dan mengembalikan bentuknya seperti bangunan Ibnu Zubair. Namun Malik ibnu Anas terlebih dahulu mencegahnya. Ia berkata kepada Ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah akan lebih senang bila engkau tidak menjadikan Ka'bah ini sebagai bahan permainan raja-raja setelahmu." Yakni karena tak seorang pun dari mereka akan rela Ka'bah itu dipugar dirubah oleh selain dirinya, sehingga wibawa Ka'bah yang pun akan hilang dari hati manusia. Walhasil akhirnya Ar-Rasyid pun mengurungkan niatnya.
Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih riwayat Bukhari yang berbicara tentang masalah pembangunan Ka'bah dengan jelas telah menunjukkan bahwa orang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Sedangkan tempat berdirinya Ka'bah atau Baitullah adalah sebuah bukit kecil yang telah tinggi dari semua tempat yang ada di sekitarnya. Tempat ini diketahui oleh para malaikat dan semua nabi. Bahkan tempat itu telah dimuliakan sejak dari zaman dahulu kala sampai datangnya Ibrahim yang kemudian meletakkan pondasi Ka'bah dan membangunnya. Sementara itu yang mengatakan adanya pembangunan Ka'bah sebelum itu adalah riwayat-riwayat yang terputus sanadnya pada generasi sahabat dan tabi'in, dan kebanyakan hanya diriwayatkan oleh para ahli sejarah dan sirah Nabi SAW semisal Al-Azraqi, Al-Faqihi dan beberapa ulama tafsir serta ulama hadis yang tidak mengikuti metode penggunaan riwayat yang sahih atau hasan. Dan sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan ini, Ibnu Katsir pernah menegaskan bahwa tidak ada satu kabar sahih pun dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Ka'bah telah dibangun sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara itu Abu Syahbah setelah mengkaji dan menindaklanjuti pernyataan Ibnu Katsir tersebut mengatakan riwayat yang kita pegang dan kita terima tersebut tidak bertentangan dengan beberapa riwayat yang berikut ini. Satu riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah melakukan haji ke Baitullah. Dua riwayat yang disampaikan oleh Abu Ya'la. Riwayat yang disampaikan Abu Ya'la dalam musnadnya dengan menggunakan jalur sanad Ibnu Abbas yang menuturkan Rasulullah SAW pergi beribadah haji. Ketika sampai di lembah Asafan, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Abu Bakar menjawab, "Ini adalah lembah Asafan." Lalu beliau bersabda, "Nuh, Hud dan Ibrahim pernah melewati lembah ini dengan menunggang unta-unta mereka yang kuat. Tali kekang mereka terbuat dari serat yang kuat, celana mereka terbuat dari kain yang panjang dan lebar, dan sorban dan baju mereka terjahit rapi. Mereka saat itu sedang dalam perjalanan haji menuju Ka'bah." Riwayat yang disampaikan oleh Ahmad dan musnadnya dengan jalur periwayatan dari Ibnu Abbas yang menuturkan ketika Nabi SAW melewati lembah Asafan dalam sebuah perjalanan haji, beliau bersabda, "Nabi Hud dan Nabi Saleh pernah melewati lembah ini dengan menunggang unta-unta mereka yang kuat, dan tali kekang mereka terbuat dari serat yang kuat, celana mereka terbuat dari kain yang panjang dan lebar, dan sorban dan baju mereka terjahit rapi. Mereka melintasi lembah ini seraya mengucapkan kalimat talbiyah untuk berhaji ke Ka'bah." Mengapa tidak bertentangan? Soalnya yang dimaksud dengan haji di sini adalah berhaji ke tempat Ka'bah, meskipun di tempat tersebut belum ada bangunannya. Baik, untuk sementara sampai itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan judul selanjutnya, yaitu peran Ibnu Zubair dan tokoh-tokoh lain dalam pembangunan Ka'bah. Semoga yang ini sebagai awal inti dari kisah atau biografi Rasulullah ini ada manfaatnya kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.